Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Wandari dengan nomor pokok mahasiswa 201446000233. Saya dari kelas A620, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyajikan data dalam bentuk tabel menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan variansi. Mata kuliah Statistika Dasar. Jadi di sini untuk mencari diagram, yang pertama mencari batas kelasnya terlebih dahulu. Untuk mencari batas kelas itu yang pertama di sini ada di kelas interval, yaitu 84 sampai 89. Di batas kelasnya menjadi 83,5. Mengapa menjadi 83,5? Karena 84 ini dikurang dengan 0,5, maka hasilnya menjadi 83,5 dan seterusnya mengikuti. Kemudian frekuensi di sini sudah ditentukan. Frekuensi di sini karena sudah ditentukan, maka jika dijumlahkan menjadi 100. Nah, setelah selesai, maka kita baru bisa membuat diagram seperti diagram di samping ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mean atau nilai tengah. Jadi mean ini, di mean ini kita mencari tanda kelas dan frekuensi kumulatif. Untuk mencari tanda kelasnya, yang pertama di sini diambil dari tanda kelas yang paling bawah, yaitu 128,5 itu dikali 2. Hasilnya yaitu 257 di frekuensi kumulatif. Kemudian frekuensi kumulatif dijumlahkan dan hasilnya itu terdapat 103,06. Lalu dibagi dengan frekuensi 100 ini tadi dan mendapatkan hasil 103,06. Jadi nilai meannya itu 103,06. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modus. Kita mengambil kelas modal dari yang ketiga. Nah, batasnya 95,5. Batas pertama 29 dikurang frekuensi sebelumnya, yaitu 15. Jadi 29 dikurang 15 sama dengan 14. Kemudian batas yang kedua 29 dikurang frekuensi sesudahnya, yaitu 18. Jadi 29 dikurang 18 sama dengan 11. Nah, panjang rentang interval yaitu 6. Kemudian di sini modus itu sama dengan 95 dikurang 5 ditambah dalam kurung 6, kemudian 14 ditambah 11 sama dengan 25. 14 dibagi 25 sama dengan 0,56 dikali dengan 6, yaitu hasilnya 3,36. Jadi di sini 95,5 ditambah 3,36 hasilnya 198,86. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang median. Batasnya yaitu 95,5, panjangnya 6, frekuensinya 29. Adapun frekuensi yaitu 6 ditambah 15 sama dengan 21. N ini sama dengan nilai. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Mediannya 95,5 ditambah dalam kurung 6, kemudian 50 dikurang 21 sama dengan 29. 29 dibagi 29 sama dengan 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. Jadi 95,5 ditambah 6 sama dengan 101,5. Saya di sini akan menjelaskan kuartil. Kuartil 1 sama dengan TB atau tebi bawah ditambah dalam kurung 1/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil pertama atau ke-1 dikali P atau panjang rentang. Itu rumusnya. Kemudian di bawahnya TB atau tebi bawahnya itu 89,5 ditambah dalam kurung 25 dikurang 6 bagi 15 sama dikali 6.
mendapat 25 ini yaitu 100 dikali 1 dibagi 4, maka hasilnya 25 dikurang 6. 6 ini dari frekuensi kumulatif dan dibagi 15 dari frekuensi absolut dikali 6 dari panjang rentang itu tadi, dan hasilnya 7,60. Kemudian 89,5 ditambah 7,60 hasilnya 97,1. Seterusnya di kuartil yang kedua dan kuartil yang ketiga. Kemudian kuartil kedua yaitu TB tambah 1/2 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil 2 dikali P. TB-nya 89,5 ditambah 50 dikurang 29 dibagi 15 dikali 6, hasilnya 8,4. Kemudian 8,5 ditambah 8,4 hasilnya 97,9. Kemudian yang ketiga ada kuartil 3. Nah, kuartil 3 yaitu TB ditambah 3/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif bagi frekuensi kuartil 3 dikali P. TB-nya 107,5. Kemudian 75 ini dapat dari 3 dikali 100 dibagi 4, yaitu hasilnya 75 dikurang 18 bagi 18 dikali 6, hasilnya 19. Kemudian 107,5 ditambah 19 hasilnya 126,5. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Di sini desil 1 yaitu TB atau tepi bawah ditambah 1/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil 1 dikali P. Kemudian desil 1 TB-nya 89,5 ditambah 10 dikurang 6 bagi 15 dikali 6, hasilnya 1,60. Kemudian 89,5 ditambah 1,60 dan hasilnya 91,5. Kemudian desil 2 tepi bawahnya ditambah 2/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil 2 dikali P. TB-nya 89,5 ditambah 20 dikurang 6 dibagi 15 dikali 6, hasilnya 5,6. 89,5 ditambah 5,6 hasilnya 95,1. Kemudian untuk desil 3 yaitu TB ditambah 3/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil 3 dikali P. Jadi TB-nya tepi bawahnya 95,5 ditambah 30 dikurang 15 dibagi 29 dikali 6 sama dengan 3,1. 95,5 ditambah 3,1 sama dengan 98,6. Ini ya saya akan menjelaskan tentang persentil. Di sini ada P1, persentil 1 yaitu sama dengan P1 sama dengan 1/100 dikali N sama dengan 1. Kemudian 83,5 ditambah 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dibagi 6 sama dengan 1,0 dikali 6 sama dengan 1. Kemudian 83,5 ditambah 1 sama dengan 84,5. P2 yaitu 2/100 dikali N sama dengan 2. 83,5 ditambah 2 dikurang 0 bagi 6 dikali 6 sama dengan 2. 83,5 ditambah 2 sama dengan 85,5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variansi. Pertama, interval dan frekuensi itu sudah diketahui sebelumnya. Nah,
jumlah frekuensi itu adalah 100. Kita mau mencari MI. Cara mencari MI yaitu interval dikurang lalu dibagi 2. Contohnya 84 dikurang 89 bagi 2 sama dengan 86,5. Lalu setelah MI-nya diketahui, kita selanjutnya mencari FIMI. Untuk mencari FIMI itu frekuensi dikali dengan MI. Contohnya 6 dikali MI-nya tadi 86,5 sama dengan 519. Jika seluruh hasil FIMI sudah diketahui, lalu dijumlahkan. Setelah itu, hasil keseluruhan FIMI adalah 103,06. Lalu kita mencari MI dikurang dengan X. Nah, untuk MI sendiri sudah diketahui yaitu 86,5 dikurang dengan X yaitu 103,06. Jadi 86,5 dikurang 103,06 sama dengan 16,56. Selanjutnya setelah kita mencari MI dan sudah ketemu atau sudah diketahui semua, maka langkah selanjutnya kita mencari FI dikali dalam kurung MI kurang X. Cara pengerjaannya sebagai berikut yaitu 6 dikali 16,56 sama dengan 99,36. Setelah semuanya dicari hasilnya, maka jumlah keseluruhan FI dikali dalam kurung MI kurang X adalah 780. Selanjutnya kita mencari MI dikurang X pangkat 2 yaitu 16,56 pangkat 2 hasilnya 274,2336. Selanjutnya untuk mencari FI dalam kurung MI dikurang X pangkat 2 dengan cara dikali dengan frekuensinya yaitu 274,2336 dikali 6 hasilnya 1645,402. Lalu setelah semua dicari, hasil keseluruhan FI dalam kurung MI kurang X pangkat 2 yaitu 9008,64. Jadi untuk hasil dari variansinya yaitu 90,99636. Cara menghitungnya yaitu 9008,64 dibagi dalam kurung 100 kurang 1 yaitu 99. Nah, kemudian 9008,64 dibagi 99 hasilnya 90,99636. Baiklah, itu tadi presentasi atau pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.